Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar selalu untuk teman-teman belajar digital printing dimanapun rekan-rekan semua berada. Pada kesempatan kali ini saya coba untuk membahas pembahasan tentang inkjet printing. Namun inkjet printing pada kesempatan kali ini lebih spesifik pada tipe-tipe atau jenis dari inkjet ink, tinta yang digunakan pada printer inkjet. Tipe tinta pada mesin printer inkjet atau digital printing inkjet umumnya berupa cairan ya, cairan di mana di sana terdapat cairan pembawa atau carrier fluida, namun juga ada tentunya pigmennya itu sendiri dan ada komponen-komponen lain sebagai senyawa pertambahan yang nantinya akan berfungsi sebagai penguat ataupun juga pendukung proses cetak pada proses cetak teknologi digital inkjet. Dengan tentunya nama-nama yang ada di sana, saya coba untuk mengklasifikasikan di sini dalam periode 2024 ini memang banyak sekali perkembangan teknologi ya, tentunya. Namun perkembangan teknologi itu sendiri juga dibagi menjadi beberapa jenis tinta. Tentunya juga ke depan ini bukan berarti stagnan, namun terus berkembang atau terus mengalami penyempurnaan dari masing-masing teknologi tersebut. Ada teknologi water based ink, ya water based ink, kemudian sebagai pelarutnya air, kemudian ada solvent based, kemudian ada latex ink, ada juga oil based ink, ada juga UV ink, dan ada juga hot melt ink. Ini yang pada saat ini kita temukan ya, pada tahun ini kita temukan di teknologi cetak digital printing. Namun ini terus akan berkembang seiring berjalannya waktu dan kebutuhan dari pasar. Kita mulai pembahasan pada segmen yang pertama, yaitu water based atau aqueous ink, istilah lain dari water based. Ya, pada teknologi water based ink ini yang biasa teman-teman temukan pada printer-printer inkjet pada umumnya ya, baik printer kebutuhan rumah atau yang kemarin sempat saya bahas tentang small office, home office. Ada juga printer-printer jenis large format ya, large format printer, especially untuk technical printer. Di sini contohnya Epson T-series ya. Ada juga untuk kebutuhan proofing, fotografi dan lainnya. Nah, tinta water based ini biasanya merupakan tinta yang mengandung pelarut air, di mana jenis tinta ini akan menempel pada substrate atau material cetak yang berupa uncoated ya, meskipun juga ada beberapa yang ada coated. Namun jenis tinta seperti ini biasanya lebih mudah, lebih cepat kering ya, lebih cepat kering. Namun ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Ya, umumnya digunakan untuk grafik, kebutuhan printing, atau beberapa textile application ya, kebutuhan tekstil. Dan aqueous ink ini juga diterapkan di beberapa printer seperti HP, Roland, Mutoh, Epson dan lainnya. Atau printer-printer inkjet Canon yang teman-teman mungkin miliki di rumah. Terdapat 3 jenis dari tipe water based ink. Ya, di sini 3 jenis water based ink tersebut ada yang pertama water based dye ink. Ya, ini dengan tinta yang baik tinta sudah include di dalam cartridge ataupun tinta yang kita bisa isi ulang ya di luar cartridge dengan menggunakan extension ink tank di samping mesin. Kemudian ada juga water based pigment, jenis bentuk tintanya. Ada keterangan pigment ink, cyan, magenta, yellow, black. Kemudian juga ada aplikasi untuk merchandise atau apparel ya, di sini ada water based sublimation.
Ya, water based sublimation ini tentunya memungkinkan teman-teman menggunakan teknologi cetak sublimasi setelah printing. Jadi setelah di printing dengan printer inkjet, kemudian teman-teman bisa aplikasikan ke material lain seperti hard case handphone, kemudian mungkin keramik ya, atau mug dan baju sekalipun. Oke, tinta water base kita bahas dari yang pertama, yaitu water base dyeing. Water base dyeing ini merupakan tinta pertama yang didevelop ya atau dikembangkan oleh teknologi inkjet printer, di mana warnanya memiliki warna yang cukup cerah. Kemudian mereka meresap ke dalam lapisan atas dari substrate ya, dengan gamut yang cukup luas, tapi lebih banyak digunakan untuk kebutuhan indoor application, kebutuhan dalam ruang. Ya memang tinta jenis ini agak kurang kuat atau ya sesuai terhadap ketahanannya terhadap cahaya UV ya, dan image-nya ini akan lebih cepat hilang, lebih cepat pudar ketika terpapar dengan cahaya matahari langsung. Dan pada umumnya tinta jenis dye based ink ini tidak tahan terhadap air, sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan di luar ruang tanpa adanya laminasi. Kemudian kertas yang digunakan untuk water based ink ini memang kertas yang umumnya jenis kertas matte paper, sehingga memudahkan tinta meresap ke dalam lapisan kertas ya. Kemudian matte paper atau kertas plain paper ya, HVS, hot free script, kertas-kertas jenis itu yang mudah untuk dicetak di kertas-kertas menggunakan tinta dye based ink. Tinta dye based ini umumnya tinta yang by default ya, kalau teman-teman beli printer baru, tinta yang printer office atau home gitu, kebutuhan kantor atau kebutuhan rumah yang desktop ya, itu tinta tersebut tinta yang standar yang diberikan oleh produsen printer. Warnanya juga cukup cerah, baik gitu. Kemudian juga beberapa memang ada yang kuat terhadap air, tapi prinsipnya dalam waktu agak lama jika digunakan di luar ruang akan lebih mudah luntur warnanya, lebih mudah pudar. Kemudian ada beberapa juga kertas yang support ya, meskipun selain plain paper dan matte paper, ada photo paper, sticker paper, tapi spesialis untuk inkjet printer atau water based dyeing. Kemudian untuk segmen yang kedua dari jenis aqueous ink atau tinta water base, tinta printer water base, ada juga yang jenis pigment. Tinta jenis pigment ini merupakan tinta yang lebih kuat digunakan untuk area luar ruang. Meskipun bukan tinta yang standar yang digunakan oleh perusahaan pembuat printer, namun tinta jenis ini merupakan tinta-tinta yang dikembangkan ya, sehingga dia memiliki daya tahan yang lebih kuat, pigmen yang lebih kuat digunakan di media luar ruang. Untuk kertasnya tersendiri, kertas matte paper adalah kertas yang cukup cocok untuk kertas-kertas tinta jenis pigmen. Namun ada beberapa printer yang spesifik menggunakan tinta khusus pigmen ya. Seperti di sini ada Epson Ultra Chrome. Ini adalah printer yang menggunakan tinta pigmen, sehingga dia bisa diaplikasikan dengan kertas photo paper atau kertas coated lainnya, sehingga dia lebih tahan terhadap air. Biasanya juga digunakan sebagai proofing. Kemudian bisa juga dia juga lebih tahan terhadap UV light atau cahaya UV, meskipun kalau dibandingkan teknik-teknik yang lain yang lebih spesifik untuk media outdoor, itu dia tidak lebih baik ya. Tapi dibandingkan dengan dyeing, tinta jenis water based pigment ini lebih kuat dibandingkan dyeing. Baik, untuk yang ketiga, yaitu ada water based sublimation. Ya, water based sublimation ini adalah tinta water based yang dimodifikasi untuk kebutuhan sublimasi. Sublimasi adalah salah satu teknologi cetak di mana teman-teman memungkinkan untuk mengaplikasikan
out tersebut untuk berbagai macam produk ya, baik produk merchandise ya, atau produk tekstil yang umumnya tidak bisa di print langsung di printer ya, kayak keramik atau hard case handphone tadi dicontohkan, atau mug ya, cangkir, itu tidak bisa kita print langsung di atas printer inkjet pada umumnya ya, kecuali printer-printer khusus, tapi bisa dimodifikasi dengan printer jenis water based sublimasi ya, sehingga teman-teman bisa melakukan teknik khusus ya, teknik khusus diantaranya dengan teknologi direct sublimation. Nah, ini yang berkembang di teknologi direct to garment DTG, di mana tinta sublimasi ini di-print langsung ke substrate ya, atau pre-treat media. Substrate di sini bisa menggunakan, kalau direct to garment yaitu kaos langsung ya, baju langsung DTG, kemudian langsung di-print. Namun hasil cetak ini tidak bisa langsung digunakan, harus di-heating dulu. Ada pemanasan, ada proses treatment dulu setelah di-print. Kemudian setelah dipanaskan baru tintanya akan fix ya, akan lebih kuat, tahan lama di substrate tersebut atau di baju ya. Namun ada juga yang sebelum ramai di TG ya, itu ada teknologi sublimation transfer paper ya, di mana tinta sublimasi ini memungkinkan teman-teman print ke atas transfer paper. Nah, ini yang umumnya dilakukan ketika printer-printer dimodifikasi menggunakan printer menggunakan printer biasa yang kemudian nanti ingin diterapkan ke kaos ataupun mug. Jadi di print ke atas transfer paper, kemudian transfer paper ini lah nanti yang akan diletakkan, ditempelkan langsung ke media yang akan kita cetak, seperti mug, keramik, ataupun baju, ataupun kaos gitu ya, ataupun apapun itu ya, pokoknya topi dan lain-lain. Kemudian setelah kita tempelkan, baru diberikan treatment panas, ya, heat press, kemudian tinta yang ada di kertas tersebut akan pindah ke media yang akan kita cetak pada akhirnya, seperti mug, kaca, kemudian keramik, atau media-media kayu dan lain-lain ya. Ya, ini yang disebut sebagai sublimation heat transfer printing. Kemudian bagaimana metode pengeringannya? Water based dry method. Metode pengeringan pada teknologi inkjet water based metode pengeringannya adalah dengan cara penetrasi ya secara cepat ke media. Jadi tinta itu akan menyerap ke media cetak ya, kemudian akan kering lebih cepat, dan ada beberapa elemen yang menguap ya, ada beberapa partikel yang menguap sehingga mempercepat proses pengeringan ya. Memang ada beberapa case warnanya akan agak sedikit turun, ada penurunan ketika tinta tersebut dalam kondisi basah dan tinta cetakan dalam kondisi kering, karena memang ada metode penguapan ya dari partikel tinta. Kemudian ada juga tinta yang atau pigmen yang nantinya mau dicetak akan terabsorb masuk ke dalam lapisan kertas. Dan satu hal lagi, dibandingkan teknologi-teknologi yang lain, ini adalah salah satu teknologi yang cukup ramah lingkungan ya, di mana tidak ada bau yang berbahaya tentunya ketika proses pencetakan. Dan ini teknologi cetak yang sangat cocok untuk digunakan di media dalam ruang. Berikut adalah beberapa aplikasi yang digunakan yang menggunakan teknologi water based ink. Ya, berikut aplikasi produknya, diantaranya ada indoor use ya, kebutuhan dalam ruang seperti buku, majalah, kemudian katalog, kemudian agenda dan lain-lain. Kemudian juga materialnya kertas ya, plain paper, atau kebutuhan office lainnya. Namun juga ada label printing tapi untuk kebutuhan indoor, dan juga ada beberapa pencetakan merchandise ya, simple sublimation seperti kaos ya seperti ini. Kemudian juga ada mug
ada beberapa media lainnya seperti kayu, MDF, kemudian keramik atau ada produk-produk lain. Baik, berikutnya adalah teknologi tinta yang lain, yaitu solvent based ink. Ya, tinta solvent merupakan cairan solvent sebagai pembawanya. Jadi artinya pelarutnya solvent, dia memiliki pelarut solvent yang yang merupakan senyawa organik ya, senyawa organik yang memiliki karakteristik mengering dengan sangat cepat sekali dengan cara evaporasi atau penguapan. Tinta jenis solvent ini memiliki ciri khas adalah tinta yang murah, punya kekuatan yang cukup baik, durabilitasnya yang baik, kemudian juga mencakupi berbagai macam media, namun bahkan sampai media-media yang tidak memiliki pori sekalipun, ya seperti vinil atau other graphic media lainnya, ya seperti sejenis film atau backlight ya, yang digunakan untuk media promosi outdoor ya. Kemudian juga apa namanya, media-media aplikasi seperti spanduk, billboard, banner dan lain-lainnya. Itu bisa dicetak di printer yang menggunakan tinta solvent based ink. Hanya saja tinta tersebut kurang ramah terhadap lingkungan. Ya, memiliki bau yang cukup kuat, kemudian bau tersebut juga berbahaya ya untuk kesehatan ketika saat tahapan-tahapan pengeringannya. Artinya dengan begitu ruang kerja teman-teman untuk printer solvent based ini harus khusus dan punya ventilasi khusus. Ya, ada area untuk membuang udara tersebut sehingga tidak merusak kesehatan bagi para operatornya. Ya, untuk aplikasinya solvent based ink ini memang sangat baik untuk media luar ruang ya. Jadi banyak digunakan di media luar ruang, bahkan untuk branding mobil sekalipun itu cocok sekali menggunakan tinta-tinta jenis solvent ya, karena dia sangat kuat untuk apa namanya, melekat di stiker vinil yang notabene stiker tersebut tidak ada pori-porinya ya, benar-benar rata ya, padat sekali. Kemudian banyak sekali vendor-vendor juga pembuat mesin ini ya, beberapa jenis karena memang print headnya juga sangat berbahaya ya, sangat korosif sekali terhadap print head, jadi tidak bisa sembarangan printer. Printer yang menggunakan print head dari Epson, kemudian SAR, Spectra, Polaris, dan Konica Minolta yang biasa digunakan untuk printer jenis tinta solvent base ini. Oke, tinta solvent umumnya materialnya terdiri dari senyawa organik ya, yang memiliki uap air khusus ya. Kemudian dia juga memiliki kekuatan khusus ya, sangat fleksibel sekali, digunakan di media uncoated ataupun coated. Kemudian biasanya digunakan untuk kebutuhan ya vehicle graphic ya, untuk branding kendaraan, kemudian billboard, banners, kemudian adhesive decals ya. Namun tadi kekurangannya sudah disampaikan, bau atau aromanya yang kurang, sangat tidak baik untuk kesehatan, kemudian juga cukup menyengat ya dibandingkan dengan aqueous ink. Oke. Namun dia punya kelebihan yaitu waterproof ya, tahan air, dan punya ketahanan terhadap sinar ultraviolet ya, sangat cocok digunakan untuk media luar ruang. Namun ada juga yang seri lebih ringan yaitu mild atau eco solvent yang sekarang sangat berkembang. Salah satu kelebihannya memang ini memiliki kualitas yang cukup baik ya, sama seperti solvent, bahkan lebih baik karena bisa mendapatkan image yang lebih detail. Bisa digunakan untuk media dalam ruang ataupun luar ruang karena detailnya, namun secara harga juga sangat kompetitif ya, sehingga banyak digunakan untuk beberapa percetakan. Kemudian solvent
Bagaimana proses pengeringannya? Ya, proses pengeringan tinta solvent itu eh, cukup simple ya, karena dia menggabungkan antara heaters dan blower. Bahkan ada beberapa percetakan yang tidak sama sekali menggunakan heater, jadi hanya blower aja, bahkan menggunakan kipas seadanya. Ya, namun dua kategori tinta ini ya, hard solvent ataupun mild aqua solvent ink ini cukup mudah untuk proses pengeringannya. Tinggal proses pengeringan menggunakan heater ataupun fan, ya, sehingga memudahkan untuk proses pengeringan. Yang penting adalah ventilasi. Meskipun ekosolvent tidak begitu berbau seperti solvent, namun sebaiknya masih menggunakan ventilasi udara. Ya, baik, berikut adalah diagram konfigurasi dari mesin printer solvent. Ya, sebagai gambaran, ukurannya large format, umumnya printer solvent ini kemudian memiliki karakteristik untuk mencetak media luar ruang ataupun dalam ruang dengan tinta yang cukup kuat dan material yang sangat banyak ya. Umumnya materialnya eh, coated paper, bukan paper, maksudnya coated material seperti vinil atau material-material yang bisa yang tanpa berpori ya. Kemudian kalau diperhatikan juga dibagi menjadi dua jenis kategori mesin. Yang solvent itu baik yang indoor ataupun outdoor, atau juga yang indoor itu biasanya menggunakan tinta eco solvent agar bisa mencetak material-material outdoor sekaligus juga material-material indoor dengan resolusi yang lebih baik. Pernah kita sampaikan juga di kategori mesin. Kemudian untuk mesin outdoor sendiri paling kecil di 3,2 meter panjang lebarnya. Kalau panjangnya tergantung gulungan kertas atau gulungan material bahan. Sedangkan untuk lebarnya sendiri bervariasi ya, bisa sampai 5 ataupun 10 meter ya, 8-10 meter. Itu memungkinkan mesin tersebut mencetak baliho besar tanpa ada sambungan. Ya, ini adalah beberapa material atau printed product yang bisa dihasilkan oleh dua printer tersebut yang umumnya menggunakan tinta solvent. Jadi tinta solvent tersebut yang digunakan bisa diaplikasikan di printer indoor untuk aplikasi-aplikasi pembacaan jarak dekat dan display di dalam ruang seperti X-banner, roll banner ya. Kemudian Y banner, ini Y banner, ini Y banner, sama ini roll up banner. Kemudian juga ada ini X banner gambarnya. Kemudian backdrop ya, atau T-stand tripod ini ya. Jadi standing information yang ada di dalam ruang. Kemudian penerapan untuk media outdoor sendiri itu bisa digunakan dengan material-material dengan printer outdoor ya, untuk jarak pandang yang cukup jauh seperti billboard ini ya. Ya, kalau untuk mobile branding ini, car branding atau vehicle branding, ini biasanya printernya tetap menggunakan printer eco solvent yang notabene indoor dengan resolusi yang cukup baik, namun material tintanya eco solvent dan materialnya stiker yang bisa tahan di material luar ruang. Ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tinta ketiga, yaitu latex ink. Tinta latex ini memang sebuah tinta yang relatif komposisinya adalah sekitar 70% air dan 30% lagi aditif. Jadi tinta ini memiliki polimer mikroskopik yang mana partikelnya kecil-kecil banget. Kemudian dia menggunakan air sebagai pelarutnya. Namun ada zat-zat aditif lain yang berupa pigmen dan perekatnya yang nantinya akan ditinggalkan ketika air tersebut sudah oksidasi ketika proses pengeringan. Ya, agak unik memang ini tinta ini.
Jadi tinta ini menggunakan air sebagai pembawanya, sebagai carrier-nya ya. Kemudian polimer yang nanti ada di dalam larutan tersebut akan ditinggalkan. Begitu juga pigmennya juga akan ditinggalkan sehingga menghasilkan tinta yang cukup baik, kuat, dan juga ramah lingkungan. Karena karakter tinta latex ini ya tidak seperti solvent atau solvent ya, dia itu tanpa adanya bau ya. Jadi kita bisa eliminasi kebutuhan ventilasi dalam ruangan kerja. Jadi nggak masalah nggak ada ventilasi, mesinnya indoor pakai AC, tapi teman-teman menggunakan tinta latex yang tentunya ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi operator. Ya, beberapa printer yang menggunakan latex ini pertama kali diprakarsai oleh HP, namun sekarang diikuti dengan Mimaki, kemudian Ricoh dan beberapa printer lainnya ya. Kemudian awalnya memang untuk Mimaki, untuk HP dia butuh pemanasan sekitar 120 derajat Celcius ketika proses pengeringan. Namun Mimaki mempunyai klaim lebih ringan, temperaturnya di 60 derajat Celcius. Nah, itu tadi ini merupakan suatu bukti bahwasanya digital printing itu tidak ada yang absolut ya. Teman-teman harus terus belajar karena memang teknologinya berkembang terus. Ya, penerapannya juga sangat variatif gitu. Ya, berikut adalah What if everything you knew about white ink was about to change? What if every problem, the yellowing over time, constant maintenance, and wastage were about to disappear? Would you call that a revolution? We would. This is a new beginning. The world's first white latex ink, formulated by HP. Not only is it low maintenance and practically waste-free, it's also whiter and glossier than any white ink you've ever seen. How does it work? You're about to find out. White ink is naturally denser than other inks. But just like blood is pumped around the body, HP latex white ink is pumped around the printer to keep it in print-ready condition. So, are you ready to go inside? Now you're traveling through the printer's circulatory system. The white ink is pumped around these tubes at periodic intervals until finally it reaches the printhead. And the HP latex white printhead is no ordinary printhead. Look inside. Can you see the white ink circulating? Even on this tiny scale, it's kept constantly moving. And that's not all. When not in use, the white printhead can be removed and stored. With UV technology, the white printhead requires daily purges. Like a dripping tap, each drop wasted is money down the drain. With HP latex white ink, however, that tap is finally closed. Stored in an offline rotation chamber, the ink is kept in perfect condition, ready for the next white print job. In fact, everything about the HP latex white ink system has been designed to remove the limitations of the past and making printing with white easy. And what jobs they'll be. Underflood, overflood, 3-layer and spot modes are yours to print in superb HP latex quality. If you're still not using white, you can simply upgrade and wait for the jobs to come in. Would you call that a revolution? We would. Seperti teknologi sebelumnya juga, memang untuk printhead tentunya disesuaikan ya. Setiap karakteristik tinta itu tidak semerta-merta teman-teman akan bisa menggunakan printhead yang sama. Bukan berarti printer biasa, printer di rumah ya, yang sebelumnya pakai water based dyeing, teman-teman bisa ganti dengan tinta latex. Nggak semerta-merta semudah itu ya, karena masing-masing punya karakteristik tersendiri untuk itu, masing-masing printheadnya. Baik, kita lanjut ke bagaimana proses pengeringannya. Latex ink drying method, proses pengeringan dari tinta latex sendiri. Kalau tadi kita sudah pelajari bahwasanya latex
ink atau tinta latex ini di dalamnya terkandung cairan atau water fluid, carrier fluid atau water carrier yang berfungsi untuk hanya membawa di dalamnya ada pigmen dan ada resin. Ya, ada resin yang mana kedua hal ini nantinya akan menyatu ya. Ketika proses printing, tintanya jatuh ke substrate, ke media cetak, kemudian ada proses di mana resin dan pigmen latex itu bersimultan melekat terhadap media dan proses pengeringan sehingga menyebabkan carrier fluid atau water carrier tadi evaporate ya, menguap sehingga yang tersisa hanyalah pigmen dan juga resinnya tadi yang untuk mengikat si pigmen tersebut sehingga tersisalah resin dan yang sudah berfungsi untuk mengikat pigmen hingga pigmen itu di dalam lapisan resin tersebut. Ya, ini yang disebut dengan metode latex print drying method ya, sehingga hal tersebut akan menghasilkan tinta yang seakan-akan diberikan laminasi ya, tanpa perlu laminasi lagi gitu. Sehingga bisa bertahan hingga 3 tahun bahkan di media luar ruang. Kemudian yang keempat adalah oil based ink. Ya, oil based ink ini adalah tinta yang memiliki pewarnaan yang sangat bright, kemudian juga seakan-akan ada varnishnya. Ya, ada beberapa juga yang menggunakan vegetable oil ya, atau minyak dari tanaman, dari sayur-sayuran ya, yang untuk meningkatkan glossiness ya, sehingga menyebabkan tinta tersebut menjadi tinta yang cukup ramah terhadap makanan atau istilahnya food grade ya, boleh bersentuhan atau aman untuk makanan, tidak bermasalah. Oil based ink ini juga tadi beberapa kategorinya ya, kemudian juga cocok untuk mencetak di atas permukaan yang memiliki pori-pori ya, seperti plain paper, coated paper, dan cardboard. Jadi lebih spesifik terhadap kertas-kertas yang ada pori-porinya ya. Banyak digunakan umumnya untuk kebutuhan coding atau marking ya, untuk coding atau marking di atas kertas ya. Ya, printernya diantaranya wide format printer application ini yang digunakan oleh Mutoh RJ8000, RJ6000, dan Roland FJ50, 40, 500, dan Mimaki GV2 series printer on. Oke, ini tintanya ya, oil based ink. Sedikit berbeda dengan water based ink ya, simpelnya seperti ini. Kalau teman-teman lihat, dia bisa melekat di material yang bersubstrate atau yang berpori-pori, atau yang tidak, substrate yang berpori-pori atau substrate yang tidak berpori-pori. Kemudian kalau kita bandingkan dengan water based ink, tinta yang absorb itu lebih sedikit dibandingkan tinta yang evaporate, dibandingkan tinta yang menguap ya. Nah, kalau di oil based ink, komponen tinta yang menguap lebih sedikit dibandingkan tinta yang terserap gitu ya. Ini salah satu perbedaan antara tinta oil based dengan water based. Kemudian dia juga memiliki pigmen, tentunya sama seperti tinta pada umumnya. Ada oilnya yang membedakan. Kemudian juga ada tambahan agen ya, atau elemen-elemen lain yang diterapkan pada tinta tersebut ya, dalam bentuk mikropartikel atau partikel yang kecil-kecil. Kemudian penerapan berikutnya adalah UV ink. Nah, ini tinta yang kelima, tinta UV. Ini yang lagi booming ini di tahun 2023 kemarin ya, dimana penerapannya tinta UV ini sangat banyak sekali. Dan ini terkenal tinta yang sangat cepat mengeringnya dan sangat cepat pertumbuhannya ya. Ya, mengeringnya cepat gitu kan. Kemudian pertumbuhan juga cepat karena banyak sekali aplikasinya. Ya, awalnya memang segmen tinta UV ini memang belum begitu banyak ya diinisiasi oleh foto printing ya. Kemudian dia memiliki intensitas warna yang cukup bagus, sumber pengeringan dari ultraviolet tentunya karena namanya UV ink ya. Jadi UV ink itu adalah sinar UV yang dibutuhkan untuk pengeringannya. Jadi tinta UV ini pengeringannya menggunakan menggunakan UV ink, di mana lebih ramah lingkungan dibandingkan
solvent atau aqueous, karena memang tidak ada fluida atau cairan yang menguap ya. Jadi tidak ada cairan yang menguap. Semua cairan itu merekat di substrate. 100% semuanya tertinggal di sana. Jadi cairannya baik tadi pelarutnya, pigmennya, atau mungkin material tambahan di tinta tersebut itu semuanya melekat di substrate. Sehingga ketika kita mencetak di atas permukaan yang tidak ada pori-porinya, ya dia sangat bisa ya mencetak di atas permukaan yang tidak ada pori-porinya, itu kayak menyisakan bentuk yang 3 dimensi gitu, karena tinta tersebut tertinggal tidak menyerap sama sekali ya di atas substrate gitu ya. Jadi kering, benar-benar kering di atas substrate dengan menggunakan tinta UV. Ini juga menggunakan printhead yang khusus tentunya, tidak sembarangan printhead, karena printhead tersebut harus dilengkapi dengan lampu UV seperti yang diterapkan di printheadnya Epson, Konica Minolta, Ricoh, dan SAR. Itu adalah printhead yang bisa menggunakan UV ink. Dan bagaimana proses pengaringannya? Kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa step. Step pertama yaitu improving adhesion of ink ya, dimana kita ngeprint biasa, kemudian ditambahkan dengan tinta white ink. Jadi memang kelebihannya tinta printer UV ini kita bisa mencetak multi layer. Artinya multi layer itu tidak hanya satu warna aja. Jadi kita bisa menggunakan beberapa printhead dan di posisi yang sama kita bisa tambahkan warna lainnya. Katakanlah warna dasarnya dulu, baru kita kasih tinta putih, baru kita kasih full color, baru kita kasih varnish. Jadi sehingga 4 layer. Dan proses ini tidak menggeser cetakan. Jadi langsung yang berubah adalah printheadnya, ditimpa lagi tinta berikutnya, ditimpa lagi tinta berikutnya. Kenapa bisa ditimpa-timpa tinta berikutnya? Karena dia bisa instantly drying ya, bisa kering pada waktu yang sangat cepat. Selama dia diberikan cahaya UV langsung kering. Jadi sapuan pertama mencetak, kemudian disinar dengan cahaya UV, kemudian ditimpa lagi warna berikutnya, disinar lagi cahaya UV, kemudian ditimpa warna ketiga, sinar lagi cahaya UV, warna keempat baru disinar cahaya UV, dan baru image-nya bergerak, baru substrate-nya bergerak gitu. Jadi printhead-nya bergerak 4 kali untuk mencetak image yang berbeda-beda, atau sekali jika dia menggunakan 4 printhead yang dijejarkan. Kemudian pada saat yang sama diberikan cahaya UV sehingga image-nya bisa langsung kering dan ditimpa image berikutnya. Oke, ini kita bisa simak videonya Roland. Ya, ini untuk mencetak hard case ya, dari smartphone.
pencetakan dengan pengeringan metode tinta UV. Ya, tadi saya katakan tinta UV ini bisa memungkinkan teman-teman mencetak multi layer. Kalau lihat dari sisi printernya, itu pengembangannya sekarang banyak banget ya. Ada yang modelnya flatbed seperti tadi, ada juga printer yang modelnya bisa rotation ya, kayak printer-printer yang buat ngeprint tumbler. Teman-teman ngeprint tumbler sekarang ada yang bentuknya full color, itu kan itu tanpa sublimasi langsung direct print ke tumblernya. Kemudian juga sekarang berkembang juga stiker DTF UV. Nah, stiker DTF ini memudahkan sekali ya teman-teman ketika mau mencetak. Jadi mencetak tapi tidak langsung. Jadi seakan-akan kayak sublimasi tapi pakai UV. Mirip kayak DTF, tapi DTF kan menggunakan panas. Stiker DTF UV ini tidak menggunakan panas. Teman-teman bisa tempel aja di material apapun. Jadi media cetaknya sangat bervariatif ya, sampai yang bentuknya nggak rata sekalipun ya, kurva dan segala macamnya, atau tersulit sekalipun, selama itu media fisik bisa kita sentuh, kita bisa tempelkan stiker. Jadi kayak tempel stiker tapi kita cabut lagi rilis papernya, kayak rilis filmnya gitu ya, karena media DTF kan digital transfer film. Nah, filmnya itu kita lepas lagi untuk rilisnya, kemudian image tersebut bisa nempel langsung di media cetaknya. Oke, kita sekarang coba bandingkan antara UV inkjet produknya ya. Positif dan negatifnya printer UV ini sendiri. Tinta UV. UV printing memang tidak membutuhkan coated media. Artinya kalau sudah di print UV kayaknya nggak perlu lagi itu di laminating gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa kasih varnish, bahkan bisa spot UV. Kita bisa varnish di area tertentu. Ya, sehingga hasilnya bisa irit banget dibandingkan kita harus laminating lagi atau bahkan spot UV lagi. Kemudian UV curable ini juga instantly drying ya, langsung kering, bahkan hampir tidak ada apa namanya kurangannya ya, sangat kuat sekali di media outdoor. Kemudian juga apa namanya untuk substrate ya, mau itu di foam, kayu, cardboard, glass, vinyl, dan lain-lain, itu bisa dicetak dengan media dengan tinta UV. Namun ya tidak ada gading yang tidak retak ya, selalu ada evaluasinya ya. UV ink ini juga memang dikonfirmasi apa namanya media that stretch ya. Emang kalau di media yang bisa kayak vehicle wrap ya, itu memang kurang cocok, karena kalau ditarik-tarik, nah, tinta UV ini ada kemungkinan dia bisa crack ya. Kemudian juga pastikan apa namanya untuk proses pencetakan ya, itu benar-benar sudah kering sebelum teman-teman mencetak warna berikutnya gitu. Oke, kemudian harga ya, sebenarnya dari harga mesin UV ini memang kalau yang bagus, kalau mesin UV yang bagus itu memang lebih mahal harganya dibandingkan mesin latex ataupun mesin oil solvent sekalipun, karena memang tadi ada tambahan lampu UV. Memang dari sisi pricingnya itu sih beberapa kekurangan dan kelebihan dari printer UV. Oke, yang terakhir adalah hot melt ink. Ini adalah tinta yang bentuknya padatan. Satu-satunya jenis tinta inkjet yang bukan liquid ya. Satu tinta inkjet yang bukan liquid. Tintanya padat. Kemudian padatan ini nanti dia akan disemprotkan langsung ya. Namun diubah dulu menjadi cairan. Ya, jadi diubah dulu menjadi cairan, kemudian disemprotkan langsung ke substrate. Tinta ini memiliki kelebihan dibandingkan aqueous ink karena memang dia tahan dari apa namanya cairan ya, jadi tidak mudah berleber. Kemudian bisa juga menempel di sisi lain dari kertas ya, biasanya posisi vertikal printingnya, posisi horizontal nggak masalah. Jadi posisi cetaknya dia nggak masalah karena dia bisa menempel. Kalau di printer-printer yang pada umumnya kan
posisi printingnya selalu print headnya di atas, medianya di bawah. Karena secara vertikal tintanya drop. Nah, kalau di hot melt ink ini dia posisinya horizontal nggak masalah, posisi printnya. Oke, biasanya digunakan untuk coding, marking, ya penandaan, pengkodean, packaging, segment. Ini mirip seperti kalau teman-teman pernah ikut pembahasan saya tentang continuous inkjet, ya mirip seperti printernya continuous inkjet. Ya. Namun tintanya bukan liquid, tintanya hot melting. Ya, ini bentuk tintanya kurang lebih seperti ini. Ya, kelebihannya diantaranya tintanya solid, padatan, ya kan. Kemudian install dry juga sama after printing karena memang dia bentuknya kayak teman-teman mewarnai menggunakan krayon lah ya. Jadi kan nggak basah kan, bentuknya padatan. Tapi ini dicairkan dulu, setelah itu dipadatkan lagi. Ketika dia kering, dia akan padat. Flexible film, kemudian high speed flow wrapping, ya jadi memang cepat proses pencetakannya, kemudian juga variatif produknya, biasanya nyetak barcode, cardboard, case, kayu, segala macam. Kemudian ini juga sudah disertifikasi aman untuk apa namanya, makanan ya, jadi bersentuhan dengan makanan, food grade certificate. Kemudian juga temperatur yang digunakan ini nggak masalah ya, bisa dicetak di media yang agak panas ataupun dingin, itu nggak bermasalah, tetap bisa digunakan. Oke, itu tadi contoh dari mesin yang menggunakan tinta Hot Melt Ink. Memang ini juga salah satu ciri khasnya juga mungkin yang menjadi kekurangan mungkin yang belum ditambahkan ya, adalah tinta ini ya sama seperti CIG ya. CIG yang teman-teman mungkin sudah pernah belajari, continuous inkjet itu tintanya tidak printernya sebenarnya tidak memungkinkan kita untuk mencetak lebih dari satu warna. Ya kalau merah merah aja, kalau hitam aja, biru biru aja gitu kan. Karena untuk barcode atau numbering ya dari suatu produk atau
coding ya. Jadi biasanya nggak pernah pakai warna-warna yang gradasi atau campuran warna gitu ya. Jadi memang single color saja. Oke, jadi lebih ke arah fungsional printingnya. Oke, ya masih banyak lagi sebenarnya teman-teman tinta-tinta lain yang digunakan pada printer inkjet. Intinya tinta yang digunakan pada printer inkjet itu adalah suatu cairan yang berfungsi untuk diletakkan di atas substrate ya, berfungsi untuk membuat gambar, membentuk image yang akan dicetak di satu buah substrate. Jadi inkjet ini sebenarnya fleksibel sekali ya, teman-teman bisa pakai tinta jenis apa aja. Umumnya liquid memang, tapi ada juga penerapannya. Mungkin kalau yang hot melt ink tadi itu adalah contoh dari printer-printer yang mungkin sekarang sangat banyak berkembang seperti 3D printer ya, teman-teman sudah pernah sempat saya singgung sedikit ya, yang tintanya menggunakan filamen. Itu mirip seperti hot melt ink. Filamen yang nanti bentuknya kayak kawat, bukan kawat sih, lebih plastik tapi digulung seperti kawat, kemudian dilelehkan, kemudian itu yang nanti menetes di media yang tidak ada sama sekali media ya, jadi di dasar tatakannya, di baseboardnya, kemudian dicetak, dia langsung membentuk bentuk image 3 dimensi. Atau mungkin yang sebelumnya pernah kita bahas juga tentang printer aplikatif ya, seperti bioprinting ya, printing organ tubuh manusia, kemudian printing PCB circuit ya, circuit board, kemudian juga teman-teman bisa print food printing ya, seperti teman-teman mencetak image di atas topping makanan gitu ya. Itu meskipun itu menggunakan fleksibelnya, menggunakan zat pewarna makanan sebagai tintanya gitu ya. Jadi fungsinya si inkjet nozzle itu, celah-celah lubang itu hanya sebagai fungsi pengalir saja dari cairan yang atau fluida yang digunakan untuk media pewarnaannya atau pembuat media yang nantinya akan kita lihat di atas substrate yang dicetak, di atas media cetaknya. Dan masih banyak lainnya ya, atau bahkan coklat ya, bisa juga ya, ketika food printing teman-teman bisa bikin topping berbentuk tulisan yang 3 dimensi ya, itu kita bisa menggunakan coklat yang dilelehkan ya, mirip seperti hot melt ink, tapi bentuknya bukan polimer tinta, tapi menggunakan polimer dari bukan polimer ya, menggunakan coklat yang dilelehkan. Kemudian intinya apapun itu kelebihan dan kekurangannya, sebenarnya lebih ke bagaimana kita bisa berperan terhadap keramah lingkungan ya, sehingga mengurangi limbah atau material-material beracun lainnya yang ada di dalam tinta tersebut ya, karena memang tinta ini salah satu bahan baku, bahan dasar yang digunakan untuk proses cetak. Namun tinta ini itu yang nantinya juga lebih mempengaruhi adalah terhadap media atau produk yang, kalau teman-teman di kemasan ya, membuat kemasan, bagaimana pengaruhnya tinta tersebut terhadap produk yang dikemas gitu ya. Itu yang perlu dijadikan perhatian buat teman-teman. Dan saya coba membuat suatu resume, meskipun memang mungkin suatu saat ada yang bisa membantah resume ini. Saya terbuka untuk masukan dan saran teman-teman semua, karena sama-sama kita belajar. Di sini ada beberapa jenis tinta, tinta aqueous, kemudian tinta solvent, eco-solvent, oil-based ink, latex, UV curable, kemudian tinta dye sublimation ya. Ini untuk proses pembuatannya dan untuk penggunaannya. Jadi memang aqueous itu lebih ke water based, kemudian di dalamnya ada zat pewarna atau pigmen, dan juga ada dye ink jenis tintanya. Kemudian aplikasinya lebih ke kanvas, paper fine, kemudian indoor use, penggunaan untuk dalam ruangan. Kemudian untuk solvent sendiri, solvent ini merupakan jenis tinta yang apa namanya senyawa organik ya, senyawa organik yang dicampurkan dengan pigmen sehingga memungkinkan dia untuk mencetak di media plastik atau media side edge ya, outdoor display, material-material marketing lainnya untuk media metro media teknologi atau MMT. Kemudian
eco-solvent, jenis yang mirip seperti solvent tapi dia lebih mild ya, lebih aman, tidak terlalu berbau, meskipun tetap berbau, teman tidak sekuat solvent. Kemudian material cetaknya juga sama, namun resolusi yang dihasilkan lebih bagus karena bisa menggunakan printhead yang lebih tinggi resolusinya. Kemudian oil based ink, yaitu tinta yang tahan air, ya cukup reliable, kemudian sangat cocok untuk high speed printing, digunakan untuk substrate yang berpori seperti print paper, coated paper, cardboard, kardus, corrugated, dan lainnya. Latex merupakan tinta water based, ya dia memiliki pelarut air, namun pada prinsipnya di dalamnya ada semacam pigmen dan ada juga polimer juga, ya nantinya bisa diterapkan untuk semua media large format, industrial, outdoor display. Jadi indoor outdoor oke, mirip seperti EcoSolvent, cuman tintanya lebih ramah lingkungan, tidak berbau ya. Namun ada beberapa membutuhkan panas ya kekurangannya karena dia harus dikeringkan water base-nya itu tadi. Kemudian UV curable, ini tidak ada eh, elemen tinta yang menguap ataupun terserap ya, semuanya akan dikeringkan dengan cahaya UV. Biasanya menggunakan tinta UV khusus untuk UV karena dia butuh pencahayaan UV untuk pengeringannya. Ya, secara umum digunakan untuk industri, kemudian large format production, DTF application, digital transfer film ya, lebih ke arah situ. Jadi banyak ya aplikasinya, atau hard material ya. Kemudian terakhir dye sublimation, ini sama seperti aqueous jenisnya. Kemudian dia juga ada yang solvent dye, kemudian sublimation, jadi ada dua jenis. Ya, intinya untuk disublim ya. Sublim itu ada dua cara, baik yang menggunakan transfer atau diffusion yang tidak menggunakan transfer. Jadi ada yang, tapi tetap harus diberikan heat treatment ya. Jadi dye sublimation ini tidak bisa langsung digunakan, setelah di print dia harus ada treatment tambahan, baik itu transfer atau di heating. Baik, itu rekan-rekan sekalian, silahkan penuhi kolom komentar, silahkan juga boleh kalau ingin bertanya, tapi juga saya terbuka untuk masukannya karena memang teknologi ini terus berkembang ya, barangkali ada kesalahan-kesalahan dari kesimpulan-kesimpulan sudah dibuat, dan tidak dipungkiri juga saya dapatkan semua informasi ini bukan 100% dari pikiran saya, tapi juga saya dapatkan dari beberapa sumber di internet, dari beberapa vendor, dari mesin-mesin printing tersebut, kemudian dari beberapa literatur-literatur dari para pakar yang tentunya saya sangat apresiasi sekali, sudah terima kasih bisa berbagi dan sama-sama kita memperkenalkan teknologi digital printing di dunia industri grafik. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.